Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan guru, kemudian ada mahasiswa, juga ada para dosen dan juga para praktisi baik dari dunia usaha maupun dunia industri. Pun demikian, beberapa di antara kita yang sedang belajar untuk berwirausaha, terutama bagi generasi muda yang sedang menapaki jati diri kehidupan mereka menuju masa depan yang jauh lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara atau membahas salah satu topik, yaitu tentang teori produksi. Kita tentu paham betul bahwa teori produksi ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan berbagai upaya, terutama dalam mengubah barang-barang dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan ke berbagai ceruk pasar yang memang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, kita berbicara tentang teori produksi, kita juga perlu terlebih dahulu mengenal beberapa jenis dari produksi berdasarkan pada produknya. Yang pertama itu adalah produksi ekstraksi, di mana dalam jenis produksi berdasarkan pada produknya ini, mereka-mereka yang terjun dalam bidang produksi ekstraksi ini biasanya mengambil hasil alam secara langsung. Sebagai contoh dalam hal ini adalah industri dalam bidang pertambangan atau perikanan. Kemudian jenis yang kedua yaitu produksi agraris, yang mana dalam produksi agraris ini biasanya mereka yang terjun di dalam jenis industri ini akan mengolah dari sesuatu atau bahan untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan dari alam. Sebagai contoh, dalam industri ini adalah rekan-rekan kita yang terjun dalam bidang pertanian, juga dari bidang peternakan. Karena pentingnya industri jenis ini, maka sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang tergolong dalam jenis produksi agraris ini. Sehingga selama beberapa puluh tahun, bahkan negara Indonesia ini terkenal sebagai sebuah negara agraris. Kemudian jenis yang ketiga dari jenis produksi berdasarkan produknya itu adalah produksi industri, yang mana para pemain di dalamnya itu mengolah bahan mentah menjadi barang-barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, sebagai contohnya tentu akan sangat mudah kita jumpai, yaitu diantaranya adalah industri tekstil, kemudian juga ada industri kendaraan dan sebagainya, atau industri makanan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, negara kita Indonesia saat ini tengah memasuki dunia industri yang baru, di mana sudah mulai memperkenalkan jenis-jenis industri yang tidak lagi fokus pada industri padat karya, namun sudah mulai memasuki jenis industri padat modal,
kemudian juga padat teknologi. Nah, dengan perkembangan industri yang semakin masif ini, bahkan Indonesia saat ini sudah tergolong menjadi negara industri baru. Walaupun dalam hal ini industri di bidang agraris juga masih memegang peranan yang begitu penting dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian jenis yang berikutnya atau keempat dari jenis produksi berdasarkan produknya itu adalah perdagangan, di mana para pihak yang terlibat di dalamnya itu melakukan sebuah aksi atau kegiatan yang menjual barang atau jasa kepada konsumennya. Sebagai contoh dapat kita ambil yaitu industri dalam bidang pertokoan, kemudian juga bidang supermarket dan sebagainya. Ini terutama begitu masif di kota-kota besar di seluruh pelosok Indonesia, yang mana dunia perdagangan saat ini sudah mulai mendapatkan porsi yang amat tinggi dalam peranannya memutar roda ekonomi secara nasional. Kemudian berikutnya atau yang kelima itu adalah ada yang namanya industri jasa, yang mana para pemainnya itu biasanya memberikan pelayanan kepada para konsumennya tanpa menghasilkan suatu barang, akan tetapi sebuah layanan tertentu. Sebagai contoh, layanan dalam bidang keuangan, muncul industri yang namanya industri perbankan atau industri di bidang pembiayaan. Kemudian ada juga industri yang melayani dalam bidang jasa penginapan atau bidang konvensi atau bidang yang namanya pameran dan sebagainya. Maka muncul sebuah industri yang sangat masif juga, yaitu industri perhotelan. Nah, oleh karena itu, mengingat pentingnya berbagai jenis industri ini, maka diperlukan kesiapan dari semua pihak, baik dari sisi pengusahanya, dari sisi calon tenaga kerjanya, dan dari sisi dari regulatornya, atau yang dalam hal ini itu adalah peran pemerintah. Nah, untuk mendukung tentang teori produksi yang berkaitan dengan biaya produksi, maka dikenalah istilah yang namanya teori produksi tentang biaya produksi, yang mana ini menggambarkan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan proses produksinya. Nah, untuk teori yang namanya teori produksi tentang biaya produksi ini, ada beberapa komponen di dalamnya. Atau kalau kita boleh mengalih bahasakannya yang lebih sederhana adalah kita tentu akan jauh lebih baik bila kita mengenal juga tentang komponen-komponen yang ada di dalam biaya produksi. Adapun komponen-komponen biaya produksi tersebut, beberapa di antaranya adalah yang pertama, itu adalah biaya produksi tetap atau lebih populer dengan istilah fixed cost, di mana dalam biaya produksi tetap ini merupakan biaya produksi yang tidak berubah
meskipun jumlah outputnya itu berubah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah gaji karyawan tetap. Juga contoh yang lain adalah sewa gedung. Ini merupakan beberapa contoh dari biaya produksi tetap, yang mana berapapun jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, maka biaya yang dikeluarkan atas pos-pos contoh tadi akan dibayarkan dengan kondisi tetap. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenal biaya produksi tetap, itu ada biaya produksi variabel, atau istilah yang sangat populer itu adalah variable cost, yang mana dalam hal ini biaya produksi yang berubah seiring dengan jumlah dari perubahan jumlah output yang terjadi. Sebagai contoh dalam hal ini itu adalah gaji karyawan lepas. Kalau tadi kita memberikan contoh untuk fixed cost, itu adalah gaji untuk karyawan tetap. Dalam hal ini atau biaya produksi variabel yang dijadikan pengelompokan untuk gaji karyawan adalah gaji karyawan lepas, atau dalam tanda kutip bukan karyawan tetap. Kemudian ada juga biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan berupa pembayaran atas beban tersambungnya energi listrik. Ini tentu akan semakin mahal biaya pengenaan biaya listriknya jika konsumsi dari listrik itu juga meningkat. Contoh yang lain adalah bahan baku. Ini juga sama, sehingga apabila bahan baku yang dibutuhkan untuk memproses suatu barang itu mengalami peningkatan, maka biaya yang dikeluarkan untuk membayar bahan baku tersebut pun bahan bakunya dari sisi nominal akan dibayarkan lebih mahal lagi. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya biaya produksi total, atau istilah yang sering kita pergunakan dalam bidang ekonomi itu disebut dengan total cost, yang mana ini menunjukkan bahwa total cost itu merupakan jumlah biaya produksi tetap dan biaya produksi variabel. Kalau kita menggunakan sebuah formula, itu digunakanlah formula di mana TC itu sama dengan FC ditambahkan dengan VC. Atau istilah lainnya, total cost itu merupakan penjumlahan atau penggabungan dari fixed cost dengan variable cost. Kemudian biaya yang lain dalam istilah biaya produksi ini, selain biaya produksi total tadi, ada yang namanya biaya produksi rata-rata, di mana biaya produksi rata-rata ini merupakan biaya produksi per unit output. Atau kalau kita masukkan dalam formula, itu sering menggunakan formula AC itu sama dengan TC dibagi dengan Q. Atau istilah yang lebih gampang digambarkan adalah bahwa biaya produksi rata-rata itu atau average cost itu sama dengan total cost dibagi dengan biaya
produksi per unit cost atau jumlah dari barang yang dihasilkan. Nah, kemudian kita melangkah lebih jauh lagi, yang mana itu kita bicara tentang teori produksi, tentang hukum, di mana hasil yang semakin berkurang. Dalam hal ini, hukum yang menyatakan bahwa penambahan faktor-faktor produksi tidak akan selalu memberikan peningkatan hasil yang sebanding. Pada titik tertentu, penambahan hasil akan semakin berkurang meskipun faktor produksinya terus dilakukan penambahan. Mengapa itu terjadi? Salah satu penyebabnya itu kemungkinan adalah terjadinya penambahan input secara terus-menerus bisa berakibat pada jumlah input yang melebihi kapasitas produksi, sehingga produktivitas tidak lagi menjadi maksimal. Nah, kemudian ada lagi satu teori produksi tentang fungsi produksi, di mana fungsi produksi merupakan persamaan matematis yang menggambarkan adanya sebuah hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Nah, dengan penjelasan tersebut di atas, tentu kita akan jauh menjadi lebih paham bahwa dalam kegiatan operasionalisasinya sebuah perusahaan itu penting kiranya dalam mengkalkulasi unsur-unsur yang masuk dalam biaya produksi. Memang dalam berbagai teori yang sudah ada di dalam berbagai literatur, tentu ini dalam praktiknya dalam dunia usaha maupun dunia industri harus disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing usaha maupun masing-masing jenis industri. Namun pada dasarnya ada beberapa hal pokok yang seperti sudah dijelaskan di muka tadi, bahwa yang dimaksud dengan teori produksi ini akan memberikan pemahaman terutama bagi mereka yang akan terjun langsung dalam dunia usaha maupun dunia industri untuk terus melakukan penyempurnaan dalam hal pemrosesan dari barang baku atau bahan baku menjadi barang setengah jadi, atau bisa pula langsung menjadi barang jadi. Oleh karenanya, dengan teori produksi ini kita akan menjadi lebih mengerti sesuaikah apa yang telah dilakukan oleh proses produksi yang kita lakukan dengan prinsip-prinsip tersebut tadi. Oleh karenanya diperlukan sebuah analisis yang cukup mendalam apabila skala industri itu cukup besar. Mengingat dalam skala industri yang cukup besar, tentu penggolongan atas biaya-biaya produksi akan jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan skala industri atau skala usaha yang tergolong kecil atau mikro. Oleh karenanya diperlukan peningkatan wawasan sekaligus pemahaman tentang pengaplikasian berbagai prinsip
yang ada di dalam teori produksi tersebut agar bahan-bahan, barang-barang yang akan kita proses di dalam proses produksi betul-betul akan menghasilkan sebuah output yang sesuai dengan perencanaan kita, baik dari sisi kuantitasnya maupun dari sisi kualitasnya. Sehingga dengan beban biaya produksi tersebut, kita juga nantinya akan bisa menentukan berapa kira-kira produk-produk tersebut harus kita berikan nominal harga yang harus kita tentukan untuk dilemparkan ke pasar. Oleh karena itu diperlukan sebuah perhitungan yang matang, pengklasifikasian jenis-jenis biaya sesuai dengan koridor-koridor jenis biayanya tadi. Oleh karena itu diperlukan sebuah pemahaman yang komprehensif dari mereka yang mendapatkan tugas atau yang akan menjalankan usaha untuk memperhitungkan tentang biaya-biaya produksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam teori produksi. Memang untuk kalangan usahawan baru mungkin ini menjadi permasalahan yang sedikit agak rumit, namun bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip dari teori produksi tadi, sehingga kita akan memiliki sebuah kalkulasi yang handal sekaligus akurat jika kita ingin tetap eksis dalam persaingan dunia usaha maupun dunia industri yang telah kita pilih. Jika kita telah memiliki kalkulasi yang valid, maka bukan tidak mungkin produk-produk yang telah kita hasilkan tadi akan mendapatkan sebuah sisa dari yang namanya keuntungan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kita sebagai pengusaha atau juga sebagai pegawai dari perusahaan yang kita ikuti. Demikian penjelasan singkat kita tentang teori produksi. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang lain di kesempatan mendatang. Terima kasih. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini untuk klik like, kemudian Anda komen, Anda share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.